Salam hangat, penuh semangat dari kami, MIKTI, Masyarakat Industri Kreatif Teknologi Informasi dan Komunikasi Indonesia. Tak terasa sudah 13 tahun kami hadir dengan visi mengembangkan ekosistem industri kreatif digital yang kompetitif dan berkesinambungan di Indonesia. Berbagai inisiatif program telah kami hadirkan melalui kolaborasi dengan mitra-mitra strategis. Kami mendukung Telkom Indonesia mengembangkan pusat pengembangan komunitas, talenta, dan calon wirausahawan digital di 17 kota melalui DILO, Digital Innovation Lounge, serta mengembangkan pusat inkubasi startup digital melalui fasilitas Bandung Digital Valley, Jogja Digital Valley, dan Makassar Digital Valley. Bersama Backcraft, kami mengembangkan Backcraft for Free Startup, untuk membantu para calon pendiri startup di berbagai daerah mematangkan ide bisnisnya dengan didampingi para mentor lokal yang kompeten. Secara mandiri, kami mengembangkan fasilitas inkubasi virtual MIKTI Start untuk membantu para pendiri startup di seluruh pelosok Indonesia bertemu para mentor expert yang dapat mendampingi pengembangan produk dan bisnis mereka. Kami juga mengembangkan Digital Incubator Playbook, sebuah buku panduan bagi berbagai institusi inkubator bisnis dalam mengembangkan standar kurikulum pendampingan bagi para entrepreneur pemula. Untuk membantu para pendiri startup dalam melakukan validasi ide, merancang produk inovatif, mengembangkan model bisnis, dan jangkauan pasar mereka secara mandiri, kami menghadirkan MIKTI Startup Tools yang merangkum 63 metodologi standar dalam pengembangan startup. Dalam mendukung gerakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, kami menghadirkan Startup Merdeka, program pembelajaran berformat studi independen bersertifikat untuk membantu mahasiswa mempelajari sejak dini metodologi pengembangan produk inovasi teknologi dengan kurikulum yang setara dengan 20 SKS per kuliah. Secara kontinu, kami melakukan riset dan merancang berbagai inisiatif program yang dapat membantu para pelaku industri kreatif digital untuk tumbuh dalam ekosistem yang matang dan kondusif. Dengan kolaborasi dan kemitraan strategis dengan berbagai pihak, semoga MIKTI bisa terus konsisten berkontribusi agar ekosistem industri kreatif digital lokal terus berkembang menjadi semakin baik. Digital di Indonesia, yaitu Good News from Indonesia, dan sosok terakhir ada Pak Bulit Cesariza. Beliau merupakan startup founders yang base-nya di Silicon Valley. Jadi memang MIKTI ini digerakkan oleh prominent ya, nama-nama handal di berbagai macam industri dan sektor di Indonesia. Selain itu, ini beberapa karya kami juga dan kerangka kerja. Jadi jangan sungkan teman-teman saat ini yang sedang bergabung bukanlah peserta webinar, tetapi kami harapkan dapat menjadi kolaborator juga bagi kegiatan-kegiatan berlangsungnya kegiatan-kegiatan atau inisiatif-inisiatif di berbagai sektor ataupun aktivitas. Jadi jangan sungkan untuk menghubungi admin atau bercengkrama di grup yang sudah kita bentuk tadi. Oke, ini beberapa kegiatan kami dan saat ini yang sedang akan berlangsung itu kita sedang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Budaya Riset dan Teknologi. Kami sedang membuka program Kampus Merdeka, yaitu studi independen bersertifikat dengan 2 tema yang sedang hype sekali ya. Yang pertama itu ada Web3 dan yang satu lagi itu ada Computer Vision menggunakan AI, Artificial Intelligence. Ini juga bukti nyata MIKTI selalu konkret dalam support digital ecosystem di Indonesia. Jadi mungkin jika ada teman-teman mahasiswa di sini yang semester 3 sampai semester 5 yang ingin turut bergabung dan belajar dengan konversi 20 SKS, dapat mengunjungi Instagram MIKTI untuk lebih detailnya. Masuk ke topik kita hari ini, itu adalah Startup Tools, di mana buku ini dirilis oleh nama-nama besar juga di ekosistem kewirausahaan dan digital di Indonesia, ditulis oleh Profesor Wawan Dewanto. Beliau merupakan guru besar kewirausahaan dari Institut Teknologi Bandung. Lalu juga ada Dr. Dina Deliana, beliau merupakan direktur di Degree Terhab Inkubator Bisnis di Sekolah Bisnis Manajemen ITB. Dan juga turut menulis pengurus dan ketua umum kami di buku Startup Tools. Oke, benefit webinar kali ini apa aja selain materi dan ilmu pengetahuan? Nah, karena dari hasil survei kami tanyakan, ternyata banyak sekali demand untuk sertifikat. Tapi apalah arti sertifikat kalau tidak bisa digunakan gitu. Jadi untuk mempertahankan kualitas isi webinar dan juga
kredensial dari sertifikat tersebut. Berikut adalah cara klaim, dan ini juga akan di-share nanti oleh admin di grup WhatsApp ataupun personal chat ke para peserta pada hari ini dengan hashtag dengan link bit.ly/garis miring MIKTI claim benefit, ya, bit.ly/MIKTI claim benefit. Ini juga akan nanti bisa diklik di chat box. Ini juga sekaligus absensi peserta untuk hari ini. Juga tadi Mbak Alia pernah tadi bilang bahwa kita akan ada door prize, betul banget. Kita akan share buku cetak ya, buku fisiknya MIKTI Startup Tools untuk teman-teman yang berkenan membagikan aktivitas hari ini melalui sosial media pribadi dengan tag atau mention @infomikti. Terserah mau seperti apa testimoninya. Semoga testimoni positif dan bermanfaat. Namun jika testimoninya juga ada evaluasi, silakan disampaikan juga ya, biar transparansi kegiatan kita dan semuanya bisa tahu juga ya apakah kegiatan ini bisa bermanfaat atau tidak. Nah, ini yang terakhir, banyak juga yang bertanya apakah saya bisa memiliki buku fisiknya, karena buku fisik saat ini dalam jumlah terbatas, sehingga kami memberikan khusus untuk hari ini memberikan benefit berupa gratis pelatihan yang akan diselenggarakan pada bulan Juli nanti. Jadi dengan investasi sebesar 349.000, peserta di sini dapat buku fisiknya, plus juga nanti kita akan selenggarakan workshop yang lebih dalam mengenai buku ini, dan itu gratis. Dan itu nanti ordernya berlaku sampai dengan 7 Juli 2023. Untuk detailnya semua nanti akan di-share oleh admin, tapi saya kira ini kesempatan yang baik untuk kita bersama, karena di saat workshop nantinya di bulan Juli tidak hanya mendapatkan buku dan metode-metodenya, tetapi juga mendapatkan sertifikat sebagai trainer. Jadi siapapun yang mengikuti aktivitas ini dapat mendeliver buku ini di forum-forum tertentu lagi. Nah, sehingga saya kira akan bermanfaat bagi teman-teman yang mungkin akademisi ataupun startup founders ataupun aspiring entrepreneurs yang join pada siang hari ini. Mungkin itu sedikit tentang MIKTI. Saya kira cukup jelas tentang siapa MIKTI. Kita mungkin masuk ke acara utama. Jadi hari ini kita sudah kedatangan tamu, yaitu Kak Natasha. Halo. Halo Kak, halo Oke, teman-teman semua. Halo, Kak Nat merupakan partnership launcher di Aspire. Kita bisa bilangnya fintech lah ya, Kak ya. Financial Technology Company yang aktif di Southeast Asia. Kak Nat juga punya pengalaman lama di venture capital, dan saya kira yang akan dibagikan pada hari ini kaitannya tidak hanya membahas kerangka model ataupun teori mengenai customer acquisition, tapi bagaimana memanfaatkan tools-tools yang ada di buku MIKTI Startup Tools ini untuk secara praktikal digunakan di kehidupan sehari-hari untuk merunning sebuah bisnis ataupun melakukan inisiasi-inisiasi yang kaitannya dengan customer acquisition. Mungkin sekian perkenalan dari saya untuk Kak Natasha. Waktu dan tempat saya persilakan, Kak Nat. Oke, terima kasih Kak Alia sama Kak Raja nih introduction-nya. Jadi halo teman-teman semua, saya seperti yang diinfo sama Mas Raja tadi, saya Natasha, saya dari Aspire. Nanti aku cerita sedikit juga soal Aspire, dan untuk hari ini kita bakal fokus seperti yang Kak Raja bilang, jadi kita bakal ngulik sedikit dari buku Startup Tools-nya MIKTI nih, yang menurut aku pribadi dari pengalaman kerjaku sebelumnya ini tuh sangat amat bermanfaat sih buat teman-teman. Jadi kayak banyak banget framework yang bisa langsung diimplementasikan. Jadi ini sedikit cerita supaya nggak terlalu kaku ya. Jadi waktu aku pertama kali dapet buku fisiknya dari Kak Raja, itu aku seneng banget karena aku pribadi pun lagi mencari banyak maksudnya banyak pertanyaan-pertanyaan tentang customer tuh gimana sih ya cara nge-handle-nya gitu. Apalagi kalau misalnya namanya customer itu kan beda-beda juga ya, beda-beda juga level pemahaman mereka, segala macam. Jadi dalam sehari-hari itu, yang aku rasain ya di Aspire nih sekarang, klien itu benar-benar nggak bisa ditebak deh. Kadang pertanyaannya ada yang canggih banget, macam-macam deh pokoknya. Nah jadi pas aku dapat buku fisiknya dari MIKTI itu aku senang banget karena itu mengingatkan lagi bahwa ada beberapa framework yang sebetulnya kita bisa pakai
dalam kegiatan kita sehari-hari, dalam kegiatan bisnis. Nah, ini mungkin tanpa berpanjang-panjang lagi, aku akan mulai masuk ke materinya. Ini aku nggak tahu sih, teman-teman bisa lihat nggak ya? Oke, ini sambil loading. Jadi mungkin supaya ada gambaran ya teman-teman, hari ini kan kita bakalan cerita banyak soal problem solution fit. Kenapa ini penting buat customer acquisition? Karena jadi problem dan solution fit itu sebenarnya, bentar, aku gimana ya ngomongnya? Oke, nih aku balik sedikit ya. Jadi dari pengalamanku sebagai bekerja di sisi investment ya, waktu itu aku banyak banget dapat deck dari teman-teman pengusaha gitu kan, deck tentang startup, business plan segala macam. Nah, tapi ketika kita coba review, biasanya salah satu yang paling mendasar yang kita lihat itu adalah apakah benar problem ini atau produk yang dibuat ini menyelesaikan suatu masalah atau sebuah problem. Jadi kita menemukan banyak banget teman-teman di luar sana, mungkin nggak di sini ya, nih yang di luar sana, itu banyak banget yang ketika membangun bisnis itu berangkat dari solusi. Atau berangkat dari, oh saya punya kemampuan ini, saya mau membuat ini untuk menjawab kebutuhan itu gitu. Padahal sebetulnya kalau misalnya kita mau mudah mendapatkan customer, ini aku bilang mau mudah karena kalau kita berangkat dari solusi, tapi kita belum mendefinisikan problemnya, atau problem yang kita rasakan itu ternyata cuma dirasakan oleh kita dan keluarga kita sendiri, nah itu tuh agak susah ketika mau menemukan customer-nya, karena kita harus menemukan sesosok atau sebanyak sosok yang kira-kira tuh kebutuhannya mirip sama keluarga kita gitu. Nah, makanya problem solution fit ini menjadi salah satu yang biasanya dianalisa dulu sama teman-teman investment untuk ngelihat nih kayak ini benar nggak ya problemnya gitu, maksudnya terjadi nggak gitu kan. Dan ini yang nanti akan ada hubungannya sama customer acquisition. Nah, aku sedikit intro tentang aku dan Aspire supaya teman-teman juga nanti ada gambaran karena use case atau case study yang akan aku ceritakan hari ini tuh banyak berhubungan sama pengalamanku ketika aku nge-build satu divisi di Aspire. Jadi Aspire sendiri teman-teman kita adalah all-in-one business finance solution. Jadi kita adalah solusi kita tuh fintech di mana kita ngebantu teman-teman pengusaha untuk mengelola finance gitu. Jadi ngelola apa aja nih yang dikelola? Budgeting lah di dalamnya, monitoring, kontrol, budget kepake berapa, terus habis itu transaksi payment kita urusin juga. Terus kalau misalnya teman-teman banyak yang menggunakan iklan, pakai banyak kartu korporat, nah itu kita sediakan juga buat UKM, jadi teman-teman nggak, atau buat UKM atau startup, jadi teman-teman nggak perlu pakai kartu kredit pribadi lagi, dan kita akan kasih cashback gitu. Jadi itu ya kurang lebih teman-teman. Jadi buat teman-teman di sini yang semua punya bisnis, aku yakin juga pasti pernah mengalami atau paham banget sama yang namanya urusan finance ya. Kita nggak ngomong soal pembukuan nih teman-teman, kita ngomongin soal finance. Jadi approval pembayaran vendor, duit masuk dari customer kayak gitu. Itu yang kita urusin di Aspire. Aspire sendiri, aku ceritain juga, kita mulai di Singapura di 2018 teman-teman. Kita mulai di 2018. Di Singapura itu terkenal dengan kalau orang bikin PT atau bikin perusahaan, itu bikin rekening perusahaan itu susah banget. Jadi disitulah Aspire tuh terkenal di Singapura itu sebagai rekening alternatif dari sebuah bank account gitu. Jadi kalau misalnya ada baru bikin PT, nah itu kita banyak berkolaborasi sama usaha-usaha yang mendirikan badan usaha gitu ya. Itu kita langsung bundling. Jadi bikin PT plus Aspire sebagai alternatif rekeningnya. Gitu. Itu cerita kita di Singapura dan itu sukses berat. Dalam arti di Singapura itu kita udah hampir 80% mungkin bekerja sama semua teman-teman yang mendirikan badan usaha dan Aspire itu udah terkenal banget di sana. Di tahun 2020 Aspire mulai merambah ke pasar Indonesia. Masuk ke pasar Indonesia totally baru ya, maksudnya kayak semuanya baru. Kita mulai dengan akuisisi license dulu. Jadi kita sekarang udah punya remittance license dan payment gateway license, PSA juga kita udah ada.
Dan itu proses lisensinya aja tuh makan waktu sekitar 2 tahun sampai akhirnya di 2022 lalu kita sudah bisa launching atau kita sudah bisa mulai promosi ke masyarakat. Karena kan kita fintech teman-teman, jadi kita harus hati-hati banget sama yang berurusan dengan lisensi dan compliance, itu kita benar-benar hati-hati dan kita patuh banget di sana. Di 2022 ini teman-teman, ketika kita masuk ke pasar Indonesia, saya adalah orang pertama yang handle partnership. Jadi tugasnya adalah bagaimana saya bisa menambahkan klien dari channel partnership. Jadi channel partnership itu artinya kalau misalnya namanya perusahaan itu kan channel marketing atau channel sales itu biasanya ada banyak ya. Ada yang direct sales lah, jadi salesnya ke lapangan. Ada yang through referral program, jadi kayak mungkin kita punya agen-agen. Ada juga yang mungkin basisnya online marketing gitu. Nah, kebetulan saya handle divisi gimana saya harus punya partner untuk ngebantu saya jualan Aspire di Indonesia. Jadi itu sedikit background story-nya soal Aspire dan saya. Jadi yang mau saya ceritakan beberapa menit ke depan adalah bagaimana ternyata setelah saya lihat lagi flashback ya setahun lalu ke belakang, bagaimana tuh saya melakukan atau menggunakan framework customer persona segala macam untuk menemukan gimana sih caranya kita mau jualan Aspire ini ke Indonesia. Gitu. Oke. Nah, jadi ini aku bahas sedikit soal problem solution fit. Ini dari bukunya Mikti ya teman-teman. Jadi nanti aku bakal ada satu slide juga yang nanti ngasih tahu teman-teman. Itu dikasih tahu sama Kak Raja juga kalau misalnya nanti mau untuk pendaftarannya nanti bisa diikut di situ. Jadi problem solution fit itu adalah proses observasi, eksplorasi, validasi yang dilakukan oleh teman-teman founder untuk menguji hipotesisnya. Hipotesisnya ini berurusan dengan apa aja? Hipotesis siapa sih pelanggan kita? Kalau kita udah tahu nih pelanggannya itu kayak Natasha gitu ya personanya gitu kan. Habis itu kira-kira apa sih hal-hal yang disukain sama si Natasha ini sehingga kita bisa merumuskan value proposition yang sesuai dengan yang disukain sama si customer ini. Fungsi kita, fungsi Aspire nanti seperti apa, proses-proses kita ketika onboarding klien itu kayak gimana, fitur hingga user experience-nya. Jadi ini penting banget teman-teman di awal ya untuk mendefinisikan ini. Walaupun seiring berjalannya waktu perubahan tuh pasti adalah terus berubah sih itu udah pasti ya. Jadi kegiatan mencari problem solution fit ini adalah sesuatu yang bukan satu kali di awal aja sebetulnya. Tapi dia tuh kayak evolving gitu karena kalau berdasarkan pengalamanku tahun lalu nih ketika aku mulai, itu aku masih testing banget, semua testing, sampai akhirnya aku nemu sebuah pola. Oh ini adalah cara yang terbaik untuk at least itu membuat partner-partnerku dalam kasusku, klienku adalah partner. Jadi partner-partnerku ini tertarik untuk setidaknya ngomong sama aku deh di awal gitu. Maksudnya karena kan kalau misalnya kebetulan di Aspire itu aku banyak berjualan tuh harus banyak ngobrol, diskusi dengan si partner ini, karena aku mesti convince mereka untuk jadi partner gitu kan. Nah, di awal tuh aku nemuin nih kayak, pattern-nya atau kayak teksnya ya, sales sequence-nya. Jadi kayak, apa sih yang paling kira-kira bermanfaat atau berguna buat si teman-teman partner supaya dia mau ngomong first meeting dulu sama saya. Itu sampai hari ini, itu message-nya tuh udah berubah 3 kali kayaknya. Karena sesuai dengan kondisi lapangan juga. Tahun lalu ketika saya baru mulai, no one understand atau no one knows about Aspire. Jadi kayak kita coba beberapa message gitu kira-kira, awalnya 3 bulan pertama kita coba terus message A gitu. Oh ternyata A nih ada yang berhasil, ada yang nggak berhasil. Kelihatannya customer senang tapi akhirnya nggak ada follow up. Oke, berarti doesn't work. 3 bulan selanjutnya kita ganti lagi, message-nya B gitu kan. Oh, ternyata ini mulai menghasilkan nih, Oke, kita pakai message B ini mulai menghasilkan. Habis itu di 3 bulan setelahnya lagi, oh ternyata kita udah nggak perlu lagi repot-repot B nih gitu, karena B itu panjang banget gitu ngejelasin A, B, C segala macam. Karena ternyata nama Aspire udah mulai dikenal di masyarakat, jadi kita bisa cut down beberapa supaya kita benar-benar bisa sampai detail banget ke dalamnya gitu kan. Itu di selanjutnya. Nah sampai hari ini udah berubah lagi. Jadi aku udah bisa nemuin kayak kurang lebih pain point yang realnya dari si teman-teman partner ini apa sih dan gimana caranya supaya mereka tuh bisa tertarik sama apa yang aku tawarin.
gitu. Ini sedikit cerita soal problem solution fit-nya. Nah, hari ini kita akan ngebahas beberapa framework yang bisa kita gunakan untuk mendefinisikan problem solution-nya kita apa sih di bisnis kita ya. Kita hari ini akan bahas 3 framework, customer persona, empathy map, sama customer journey. Dan ini lagi-lagi teman-teman aku ingatkan, kalian bisa nanti lihat di dalam bukunya MIKTI serta tools-nya. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang nanti sampai bisa ikut programnya itu bagus banget, karena nanti bakal dapat lebih banyak exposure lagi nanti sama profesor-profesor yang menulis bukunya, karena aku sendiri juga merasa ini terbantu banget nih. Gitu. Jadi kita langsung aja masuk ke yang bagian pertama, itu di customer persona. Oke, ini aku berikan contoh board-nya aja ya teman-teman. Yang di MIKTI itu udah lebih lengkap sih sebetulnya. Cuman kebetulan karena MIKTI nggak ada yang versi online-nya, jadi ini aku ambil contoh dari internet yang ada. Nah, jadi ketika customer persona ini tuh kita di awal banget ya, ketika kita sudah tahu nih, oh problem yang kita mau selesaikan tuh ini, A gitu ya misalnya. Oke, kalau misalnya di Aspire, kita sambil studi kasus ya. Ini aku ambil contohnya Aspire. Jadi kalau misalnya customer persona Aspire, oke, aku mulai dulu dari problem dan solution yang kita miliki di Aspire saat ini. Problem yang kita mau coba solve di Aspire itu adalah kita mau memberikan akses kepada para UKM atau founder-founder yang baru mulai bisnisnya. Mereka itu susah banget untuk dapat corporate card. Corporate card gunanya untuk apa? Corporate card tuh banyak penggunaannya ya. Jadi kayak digunakan untuk bayar software, bayar iklan. Nah, yang sekarang jadi itu ya problemnya, aku ke situ dulu. Problemnya adalah sulit untuk UKM mendapatkan corporate card untuk pembayaran expense bisnisnya mereka. Solusi yang diberikan Aspire adalah Aspire sebagai financial technology bisa membantu teman-teman UKM, teman-teman startup untuk mendapatkan akses ke corporate card lebih early dibandingkan kalau mereka harus ke bank konvensional. Jadi itu problem solution yang kita dapatkan. Nah, jadi customer persona seperti apa atau tipe karakteristik customer seperti apa sih yang kira-kira cocok dengan Aspire? Nah, ini di sini kita coba breakdown dari yang paling sebelah kiri ya, possible titles nih, user P1 gitu kan, person 1 ini sebagai user. Nah, possible titles-nya buat kita itu adalah bisa juga dari finance leader, karena kan kalau misalnya ngomongin kartu mungkin nanti finance, atau owner atau founder itu bisa. Terus juga kalau misalnya kita karena kartu banyak dipakai buat iklan, mungkin marketing manager also would be our user gitu kan. Jadi itu kurang lebih yang kita coba rumuskan di Aspire. Oke, berarti kita harus cari ngomong ke orang-orang yang owner, finance manager, atau marketing manager, 3 hal ini ya. Dan anyway teman-teman, customer persona itu boleh lebih dari 1 ya. Jadi justru sebanyak mungkin, ya mungkin 3 lah ya, maksimal 3. Kalian tuh benar-benar breakdown, teman-teman bisa breakdown kira-kira karakteristik si klien ini seperti apa. Ini sekarang aku ngambil contoh digital marketing dulu ya, digital marketer deh. Supaya ini mudah ya sama gambar yang ada di depan kita ini. Jadi kalau misalnya digital marketer, kita lihat nih responsibilities-nya tuh apa sih mereka. Mereka harus ngedatengin leads, dan mereka untuk ngedatengin leads ya, atau untuk ngedatengin customer, mereka pakai apa? Iklan, ya kan? Nah, apa yang kira-kira mereka suka untuk beli? Maksudnya, oke, sorry. Ini kita ke kanan dulu ya. Jadi responsibilities, kita lihat pain-nya dulu nih, pain. Banyak digital marketer itu yang karena korporatnya itu tidak punya kartu, jadi otomatis mereka pakai kartunya mereka sendiri, terus dia reimburse gitu kan. Kalau reimburse apa ya? Maksudnya males kan kalau misalnya reimburse itu pain point-nya adalah belum tentu tanggal tutup buku kartu kredit itu sama nih dengan tanggal reimbursement kantor gitu kan. Kadang-kadang kan reimbursement kantor belum tahu. Kalau yang tiap 2 hari sekali itu cair sih enak ya, tapi kalau misalnya yang kayak 1 bulan sekali karena nungguin gaji, belum tentu tanggal gajian sama tanggal tutup buku kartu kredit sama nih gitu. Jadi pain point-nya di situ. Jadi dia ada yang berhubungan sama financial-nya untuk karyawan atau mungkin untuk founder itu sendiri gitu kan. Itu pain-nya. Jadi kita mulai masuk lagi ke kita ke bawah nih fears-nya apa? Fears-nya itu adalah ya kalau misalnya memang sampai terlambat pembayaran nih, otomatis itu kan kena charge ya, kena extra charge tuh kalau misalnya kartu kredit. Extra charge-nya apakah bisa di-reimburse ke kantor? Tentu tidak kan. Jadi ada cash flow management yang harus dia lakukan ekstra nih gitu supaya semuanya itu berjalan dengan baik, kerjaan lancar, personal finance juga aman gitu kan. Jadi itu fears-nya mereka. Nah, terus habis itu di sebelah kirinya kita lihat kira-kira items to get buy-in. Jadi kayak
apa nih kira-kira hal-hal yang bisa ngebuat mereka tuh decide untuk oke saya mau coba Aspire gitu kan. Jadi kita bisa lihat dari kita bisa bikin case studies atau kita bisa bikinin kayak brosur itu juga boleh atau misalnya kayak video tutorial apapun yang membuat klien itu bisa ngomong sama kita. Nah, jadi dalam kasus ini karena kita udah tahu nih kurang lebih kayak tadi pain-nya apa, fears-nya apa, responsibilities dia apa, kita bikinin kayak satu marketing material atau marketing gimmick yang bisa ngebuat mereka itu jadi kayak, oh oke nih saya harus coba Aspire. Dalam hal ini yang kita kasih itu adalah kita kasih cashback 5% buat digital marketing. Jadi kalau misalnya teman-teman banyak menggunakan ads, nah itu Aspire kita kasih 5% cashback tuh. Nah, terus kita nanti ada bikinin brosurnya, terus habis itu kayak kita kasih tahu kayak, oh ini cashback bisa dapet di mana aja gitu kan. Nah itu itu items to get buy-in-nya kita di situ. Jadi kita kasih cashback, kita ajakin orang pakai kartunya Aspire, terus kita kasih cashback minimal 5% untuk pembayaran advertising. Nah, terus kita ke bawah ya, purchasing power. Nah, karena kita ini bicara soal digital marketer, atau marketing gitu ya di dalam sebuah perusahaan, apakah dia bisa mendesain untuk beli ini atau enggak? Dalam kasus-kasus tertentu yes, kasus-kasus tertentu no. Jadi nanti ini juga bisa di breakdown aja kurang lebih kira-kira jawabannya apa untuk bisnisnya teman-teman. Kalau misalnya dalam kasus Aspire, buat teman-teman yang owner sekaligus digital marketernya udah pasti mereka bisa decide. Tapi kalau misalnya ini fungsinya dari sisi marketing, biasanya kita akan another step lagi nih, kita akan diskusi lagi sama CEO-nya atau sama CFO-nya kayak gitu. Jadi itu purchasing power. Last but not least itu adalah dreams-nya atau wish list-nya. Nah, kira-kira wish list atau dreams ini tuh akan bisa menentukan kayak hook-nya gitu loh. Maksudnya kayak ketika kita ngomong sama si orang ini, misalnya digital marketer ya, kita bilang kayak, kamu tuh mau nggak sih supaya cash flow kamu tuh nggak usah pusing lagi mikirin cash flow gitu kan, cash flow personal lagi gitu kan. Supaya menghilangkan beban harus membayar tagihan sesuai tepat waktu, tapi yang penting KPI tetap jalan gitu kan. Jadi dream-nya ya gitu, maksudnya supaya lebih turun ya, apa namanya, load kerjaannya supaya nggak usah ngitung-ngitung lebih panjang lagi. Tapi at the same time mereka tetap jalan nih gitu, apa namanya KPI-nya mereka. Ya itu sebagai contoh lah ya, nanti teman-teman bisa lihat sendiri. Dan biasanya di dreams, bagian dreams ini yang nanti akan kita gunakan ketika kita bicara sama mereka. Di-combine sama items to get buy-in-nya tadi. Gitu. Jadi basically latihan ini, customer persona ini tuh kita gunakan untuk benar-benar menyelami ya. Menyelami banget karakteristik dari si customer ideal kita nih kayak gimana. Dan dari sini juga teman-teman, ketika teman-teman sudah mendapatkan customer ideal tadi, yang mudah-mudahan bukan diri kita sendiri ya, customer personanya nih ya. Teman-teman bisa lihat atau teman-teman bisa tes ke orang-orang lain. Atau mungkin kalau misalnya bisa mau mulai dari yang sekeliling kita dulu. Kira-kira mereka punya pain yang sama nggak? Kira-kira mereka punya fears yang sama nggak? Punya dreams yang sama nggak? Kalau teman-teman menemukan tipikal atau karakteristik yang kurang lebih mirip, banyak gitu ya, masif, that would be a very good opportunity. Tapi kalau ternyata ketika teman-teman validasi ternyata itu cuma dialami sama saya dan saya, meaning that teman-teman mesti dicek ulang nih hipotesisnya. Apakah cuma customer personanya aja yang perlu diperbaiki atau sampai di awal problem solution-nya itu nanti teman-teman let you decide lah. Dan try to be honest with ourselves gitu. Jadi jangan kadang orang kalau misalnya idealis banget ya ngerasa kayak oh my product is the best gitu kan. Itu jadi kita bisa ada blind side untuk maksudnya ngelihat hal-hal yang sebetulnya cukup krusial gitu, cukup krusial seperti ini. Gitu. Jadi ini mudah-mudahan menjawab untuk yang customer personanya. Nah, terus next-nya untuk dig even deeper. Jadi nanti ketika kita sudah menemukan customer persona itu, the next step would be kita interview. Yang tadi aku bilang nih, validasilah ke orang-orang lain di sekitar kita dulu, atau misalnya I don't know, mungkin di jalan atau misalnya gimana gitu kan, ngobrol-ngobrol santai. Untuk kita ngelihat lagi nih, benar-benar lebih dalam lagi, mulai dari says thing, does thing. Sorry, yang terakhir ini harusnya emotion. Nanti oke, kita perbaiki sekarang aja. Oke. Oke, jadi ini yang terakhir ini harusnya adalah feel.
Jadi gini teman-teman, kalau di sisi sales itu basically kita mencatat semua yang diucapkan sama si klien, si customer ideal tadi dalam sesi interview atau dalam sesi penelitian. By the way, lagi-lagi ini ada di dalam bukunya Mikti ya teman-teman. Jadi nanti kalau misalnya memang mau baca lebih dalam lagi, pastikan teman-teman daftar untuk claim benefitnya sama untuk ikutin programnya untuk dapetin sesi lebih dalam lagi. Oke, aku balik lagi sedikit ke sini. Yang pertama tuh sales. Jadi kita harus catat semua yang dikatakan secara lantang atau out loud sama si customer persona tadi. Yang kedua itu adalah kita berusaha lebih kayak jadi cenayang nih, kayak kira-kira kenapa ya dia ngomong kayak gitu. Jadi kayak misalnya contoh ya, kalau misalnya dalam kasus Aspire, dia bilang, jadi misalnya mungkin tadi ya, kita balik ke digital marketing tadi. Dia bilang kayak, oh iya nih kalau misalnya bisa dapat limit lebih besar untuk transaksi iklan, udah pasti lebih enak ya kerjaannya gitu. Jadi kayak nggak usah top up terus sih, karena kan kalau misalnya kredit limit saya kecil nih di kartu kredit. Jadi kalau misalnya memang kita bisa sesuaikan budgetnya, terus habis itu bisa terus-terusan ngehit, kayaknya bagus juga nih buat bisnis. That's what they say, ya kan? Ketika kita dig deeper lagi ke thing-nya gitu, kayak kenapa ya kok dia ngomongnya kayak gitu? Kita bisa coba memahami mereka. Oke, mereka itu mungkin digital marketer masih kecil, maksudnya misalnya perusahaannya itu lagi growing gitu kan, mungkin butuh yang cepat semuanya, tapi at the same time tuh ada kendala nih di kayak mereka kalau misalnya mau pakai kartu harus top up terus gitu kan. Sementara tuh kalau misalnya dia bisa lebih cepat lagi ngehit iklannya gitu misalnya, barangkali misalnya dia dapat bonus atau misalnya apa gitu kan. Jadi kayak dia ada desire untuk memperbaiki situasi supaya dia juga kerjanya lebih enak, KPI lebih tercapai gitu. Itu dari sisi things-nya ya. Ini kita misal ya teman-teman ya. Kita misal. Jadi nanti teman-teman bisa latihan ini sendiri di bisnis teman-teman masing-masing. Nah, terus dasnya itu adalah kita coba cari tahu juga nih kurang lebih kayak kegiatan sehari-hari kalian tuh kayak dalam menjalankan usaha atau misalnya dalam aktivitas apalah gitu sesuai dengan bisnisnya teman-teman, apa aja sih yang teman-teman lakukan gitu kan. Jadi kita pengen tahu nih kayak tindakan apa sih yang dia lakukan gitu kan. Jadi contoh nih kalau Aspire kayak, terus kalau misalnya limitnya udah habis, kayak contoh kemarin nih ada klien itu yang kayak, oh gila kita tuh iklan tuh 120 juta, limit gue cuma 50 juta Nat. Jadi tiap kali udah mau sampai 50 juta itu udah harus top up gitu kan, udah mana prosesnya juga lama, belum lagi penggunaan kartu kredit pribadi sendiri. Jadi kayak lumayan ribet sih. Jadi kita mesti sering-sering top up deh tuh supaya 120 juta iklannya itu bisa tercover gitu. Itu yang ketika kita nanya kayak apa yang kalian lakukan kalau A dan B dan C dan lain-lain gitu. Nah, yang terakhir kita berusaha untuk dig even deeper lagi nih, dari bukan think lagi, sekarang udah di feels ya. Jadi kayak ketika dia ngomong, ketika dia sharing tentang what they do gitu kan, kita coba tangkap nih emosi apa sih yang mereka tuh coba sampaikan gitu. Apakah mereka kayak benar-benar antusias atau kayak sebenarnya sih ya nggak masalah juga sih ya kalau misalnya kayak gitu sekarang. Nah, hal-hal kayak gini nih kecil gitu ya, tapi mungkin nggak kelihatan, tapi sebenarnya ini penting banget teman-teman. Kalau mereka tuh merasa feel, jadi gini, say thing, does-nya itu atau pain point-nya, dreams, whatever itu we can define udah. Itu udah bisa definisikan. Tapi ketika feels-nya itu ternyata iya menarik sih, oke deh, nanti kita pikir-pikir dulu deh gitu. Atau misalnya kayak, oke kita pikir-pikir dulu tapi terus habis itu menghilang ya. Ini terjadi nih waktu aku 3 bulan pertama, jadi ketika aku ngobrol soal Aspire ini kita bisa ngasih gini gitu, gini gitu, gini gitu. Dan semua partner atau semua klienku itu bilang, wah it's very exciting gitu kan. Tapi after that itu mereka ghosting tuh, mereka hilang. Nah, di situ aku lupa akan baca gesture atau feel-nya mereka. Karena ketika setelah aku sadarin lagi ya, karena aku baca bukunya Mikti nih, aku sadarin lagi ketika saat kita meeting itu tuh aku mendominasi pembicaraan. Dan mereka tuh, aku nggak tahu bahkan mereka tuh dengerin apa enggak. Terus ketika mereka meeting sesuatu kayak, oh iya ya oke bagus sih ini, ya coba deh ya kita pikir-pikir lagi dulu deh, soalnya kita masih belum ada ya kayaknya kebutuhannya ke arah situ. Tapi coba deh ya nanti kita pikir-pikir dulu. Dan aku tuh nggak take
aku nggak take it seriously gitu. Maksudnya mereka punya feeling gitu. Apakah mereka benar-benar ngerti kan? I don't even pause untuk nanya kayak, teman-teman gimana menurut kalian? Kalian ngerti nggak gitu? Kayak aku langsung bilang kayak gimana, exciting kan gitu. Jadi kayak menurut aku, jadi mudah-mudahan kesalahan atau pitfalls ini juga tidak dialami teman-teman ya. Jadi kayak aku melupakan feels itu sih saat itu 3 bulan pertama. Makanya itu doesn't no result at all. Jadi di 3 bulan ke depannya aku ganti semua approach-nya. Terus habis itu terutama feels yang aku lupakan itu adalah kayak mereka tuh kayak bingung gitu sebenarnya. Lu ngomong apa sih gitu sebenarnya. Kayak banyak banget yang diomongin gitu. Jadi kayak ini empathy map ini tuh jadi kayak membuat kita tuh lebih aware lah ketika kita nanti melakukan interview atau kita melakukan pitch ke si klien-klien itu. Supaya kita benar-benar nggak dapat false, kayak nggak di ghosting atau kayak nggak PHP gitu ya dari kliennya. Kadang-kadang mungkin bukan kliennya PHP, tapi karena mereka tuh nggak ngerti sebenarnya apa yang kita mau tawarkan gitu. Apa problem yang dialami mereka yang mau coba kita solve gitu. Mereka nggak ngerti gitu. Jadi dengan adanya empathy map ini, kita dilatih untuk bisa interview at the same time kita juga benar-benar aware untuk dengerin sebenarnya apa yang terjadi di sisi customer. Gitu. Ini untuk empathy map-nya. Nah, ini setelah tadi customer personanya udah mantep, empathy map-nya juga kayak, udah bener nih gitu kan, kayak we're heading to the right direction gitu kan. Nah, last but not least yang kita bisa lakukan adalah kita lihat nih customer journey map. Karena ketika di customer journey map ini, itu kita lihat yang di kotak yang di bawah itu ya, sebenarnya itu jadi ada levelingnya. Jadi kayak ini balik lagi ya, kalau misalnya kayak orang tuh mau kita lah, misalnya kita sendiri ya mau beli sesuatu gitu ya, itu kan kita pasti kan yang pertama dari awareness dulu ya, kita tahu kayak kita punya kebutuhan atau kita punya problem yang harus diselesaikan, sehingga makanya kita aware akan problem yang mau kita cari solusinya. Ketika kita udah tahu problemnya, kita sebagai customer tuh kita akan consider nih, kira-kira apa ya, maksudnya kayak solusi mana nih yang mau kita coba gitu kan. Terus habis itu nextnya ada decision. Ketika kita sudah consider, kita udah muter-muter nyari window shopping, habis itu kita mulai nih decide nih kira-kira yang mana yang mau kita pilih ya kan. Habis kita udah pilih, habis itu kita delivery, maksudnya kita mulai coba produknya, kita beli, kita daftar, atau misalnya kita ya do whatever lah, maksudnya untuk ini aku ngomong dari sisi customer ya, ini agak kebalik sama yang ada di slide. Kalau yang di slide itu dari sisi bisnisnya, tapi ini aku coba ulik dari sisi customernya, delivery, habis itu nextnya use, kita pakai nih seproduknya. Dan yang terakhir kalau kita suka, kita akan jadi advokat atau kita akan loyal sama produk itu, kita beli lagi atau kita kasih tahu teman, ya kan? Nah, ini yang aku contohkan di sini adalah B2B customer journey karena Aspire contohnya B2B ya. Jadi aku contohin ini supaya serial mungkin, tapi teman-teman nanti bisa juga menemukan banyak lebih detailnya lagi nanti di bukunya Mikti. Nah, kalau misalnya kita lihat yang gambar yang atas nih ya teman-teman. Yang pertama, I have a business need gitu kan. Mereka kalau dalam kasus Aspire, mereka mau bisnisnya berkembang, mereka mau lebih rapi finansialnya, mereka mau lebih dipisahin antara kartu kredit pribadi segala macam karena kartu kreditnya udah mentok misalnya ya. Jadi dia punya kebutuhan dan dia perlu solusi. Ini yang pertama dulu nih. Yang pertama mereka punya ini dan mereka ya, ini teman-teman bisa lihat nggak ya ini? Sebentar. Oke, ini aja deh. Jadi yang pertama ini mereka punya kebutuhan dan dia butuh solusi. Jadi kayak mereka lagi nyari alternatifnya apa ya yang bisa ngegantiin kartu kredit pribadi saya ini. Gitu kan. Mereka research lah, mereka research di sini mereka bisa research. Oh ada juga nih yang namanya bank-bank digital ya zaman sekarang ya teman-teman, ada bank-bank digital yang bisa memberikan kartu. Ada juga oh ternyata ada juga nih kartu corporate yang namanya Aspire ya kan, fintech gitu kan. Setelah ditimbang-timbang-timbang, window shopping lah ya, maksudnya kayak ngobrol sama Aspire juga, ngobrol sama bank digital juga. Oh ternyata Aspire punya onboarding form atau pendaftaran itu jauh lebih gampang nih dibandingkan bank. At the same time, saya perlu yang berbasisnya bisnis. Bank digital kebetulan sekarang bisanya personal. Ujung-ujungnya balik lagi, gue lagi ya kan. Jadi kayak adalah kita cari yang bisnis aja deh. Supaya kita benar-benar bisa pisahin nih keuangan perusahaan dan keuangan pribadi, ya kan? Oke, terus habis itu yang selanjutnya ngobrol sama orang Aspire, habis itu dikasih form untuk ngisi segala macam, dikasih training,
wah akhirnya bisa dipakai gampang banget nih, semuanya bisa dari dashboard. Kalau misalnya ada kecurian nomor kartu atau misalnya apa, bisa langsung dimatiin lewat aplikasi. Keluarin kartu buat berbagai macam kebutuhan dan karyawan, bisa langsung keluar dari aplikasi. Udah nggak perlu telepon-telepon lagi kayak Aspire, tuh udah nggak perlu. Nah itu untuk sisi onboardingnya ya. Terus habis itu di training juga kan cara pakainya segala macam. Mereka pakai terus, mereka nikmatin cashback-nya, waduh enak juga nih ya, udah spending, bisa diskon lagi gitu kan, dapat cashback tiap bulan. Tiap kali misalnya ada kendala segala macam, ternyata gampang juga nih untuk dihubungin nih orang-orang Aspire-nya. Kalau misalnya ada masalah juga kadang-kadang malah bisa diselesaikan sendiri lewat aplikasi. Kalau misalnya memang mereka suka, nah di sini mungkin kalau Aspire bukan renewal nih, tapi lebih ke arah mereka jadi advokatnya kita, mereka kasih tahu teman-temannya. Kayak, oh ini nih, apa namanya, ini Aspire oke banget nih, soal dapat cashback, segala macam kayak gitu. Jadi, kalau misalnya kita runut lagi dari framework yang pertama tadi, yang pertama itu kan lebih ke customer idealnya dulu dicari nih, karakteristiknya kayak gimana. Setelah customer karakteristiknya, kita coba main-main jadi kayak dukun ya, maksudnya kayak kita cari tahu nih kurang lebih kayak deepest desire mereka tuh apa. Setelah itu, habis itu kalau kita udah bener-bener mantep nih, udah 80-90%, wah this is a good chance atau good opportunity. Nah, kita mulai deh tuh, kita bikin dari customer journey-nya ini. Dan karena ini sifatnya funneling ya teman-teman, jadi kayak proses satu dan yang lainnya, di sisi sini tuh kita benar-benar bisa ngeliat juga kira-kira klien-klien kita tuh mentoknya kok akhirnya nggak jadi beli produk kita tuh di mana. Nah, di situ kita bisa lihat nih, mentoknya di mana nih. Gitu. Jadi di sini terus selain daripada ngelihat mentoknya itu kan kalau misalnya udah kita jualan segala macam ya. Tapi selain daripada itu kita juga bisa mempersiapkan. Kalau bisnisnya baru banget kita bisa mempersiapkan nih kayak dari step per stepnya itu bagaimana caranya kita catch that customer needs attention. Gitu. Jadi kayak customer ideal kita udah tahu nih out there, udah punya kebutuhannya, gimana caranya kita bisa approach mereka. Itu kita pakai si journey map ini supaya kita bisa influence mereka di mana kita bisa dapetin perhatian mereka ke dalam bisnisnya kita. Gitu ya. Ini mudah-mudahan nggak terlalu sulit dan tidak membingungkan teman-teman. Ini aku stop ininya. Loh, ininya gimana cara hilanginnya? Ya kita kok malah bikin error my drawings. Oke. Nah jadi kurang lebih tadi itu sharingannya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa sedikit memberikan gambaran karena pengalaman itu beneran teman-teman. Jadi teman-teman juga aku yakin teman-teman pasti bisa ngikutin langkah-langkahnya karena aku juga kalau aku kebetulan kemarin ngelakuin dulu, abis itu baru ngeliat oh ternyata ada ya framework-frameworknya gitu kan. Jadi maksud aku kalau misalnya teman-teman memang bisa menggunakan framework ini lebih dulu kan why not ya, maksudnya untuk mengeliminir hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Nah, aku ingetin sekali lagi teman-teman, bukunya ini bisa didapatkan dari link ini ya, bit.ly, terus habis itu /MIKTI claim benefit. Nanti udah di-sharing juga sama kakak panitia di sini, di chat box-nya itu, nanti mungkin kakak panitia bisa dikirimin sekali lagi linknya buat teman-teman yang baru datang mungkin. Ini bukunya keren banget teman-teman, jadi jangan lewatin kesempatannya. Kalau misalnya memang sampai bisa ikut programnya juga jangan disia-siakan kesempatannya karena aku yakin ini pasti banyak banget juga teman-teman yang mau ikut ya ke program ini ya. Jadi first come first serve setahu saya. Jadi teman-teman jangan lupa mendaftar untuk programnya juga nanti bisa akses Startup Tools book-nya ini. Oke, ini kan tadi aku udah ceritain ya how I built Aspire Channel Partnership from scratch. Udah kurang lebih ini aku udah ceritain juga sambil tadi kita jalan. Nah, ini aku sharing aja ya. Ini adalah beberapa pertanyaan-pertanyaan yang kita gunakan ketika kemarin itu melakukan validasi. Jadi kayak kita nanya juga nih ke finance ini, yang kalau kasus ini bukan digital marketer nih. Ini kasusnya adalah kita ngobrol sama CFO ya. Kita ngobrol sama CFO atau finance atau kalau misalnya teman-teman di sini owner yang misalnya baru mulai bisnisnya atau misalnya masih ngejalanin finance sendiri juga nanti ini mungkin bisa relate sama teman-teman. Jadi yang pertama kita nanya kayak Mbak Maska gitu kan. Kira-kira dalam bisnis teman-teman sehari-hari itu berapa banyak sih financial tools yang kalian pakai? Dan ternyata tuh banyak banget yang teman-teman pakai. Ada WhatsApp, ada Excel, ada email ya kan. Terus habis itu ada accounting software, ada online banking platform. Itu udah 5 tuh. Jadi biasanya kayak oh ternyata pas dikulik banyak juga yang gue pakai gitu kan kayak makanya nih ternyata susah juga gitu ngelola finance, apalagi kalau misalnya teman-teman masih sendiri ya, masih belum punya tim gitu kan.
Terus kita tanyain kayak, kalian tahu nggak sih finance automation itu apa? Dan kita jelasin ke mereka kalau misalnya kalian lebih banyak eh, dengan teknologi itu kalian bisa mendapatkan lebih banyak informasi akan sebenarnya keuangan perusahaan kalian tuh gimana sih gitu kan. Dan kalian juga bisa punya lebih banyak waktu. Kenapa? Karena kalian nggak perlu lagi ngurusin hal-hal administratif sifatnya. Itu nggak perlu lagi. Otomatis ketika kita punya lebih banyak waktu untuk tidak mengerjakan hal admin, otomatis kita bisa cari uang lebih banyak, ya kan? Kita bisa jualan lebih banyak, lebih fokus ke hal-hal yang signifikan terhadap bisnis. Yang pertama, yang kedua, dengan lebih banyak informasi kita juga tahu arah bisnis kita mau dilangkahin kemana nih, gitu kan? Karena kita tahu kayak, oh kita tuh bocornya banyak kan di sini, tapi tidak menghasilkan, misalnya gitu. Atau kayak, oh kita kurang nih biaya marketingnya gitu kan. Kebanyakan headcount tapi ternyata sebanyak hal-hal yang bisa diotomatisasi misalnya gitu ya. Itu ini hal-hal yang kita coba tanyakan dan kita coba diskusikan dengan klien ketika di awal-awal kita melakukan banyak validasi. Lalu kita lakukan survei juga gitu kan. Kita lakukan survei juga ke CFO gitu kayak dari hal-hal ini by the way ini jadi sebenarnya waktu itu jawabannya banyak teman-teman, tapi yang paling banyak itu kita kelompokin jadi ya ini nih kayak oh mereka tuh kebanyakan pakai tools gitu kan. Tadi kan 5 ya toolsnya ya, ada WhatsApp, email, terus habis itu tadi apa tuh tadi online banking, habis itu tadi apa software apa lagi tadi tuh lupa. Nah, itu jadi hal-hal kayak gini tuh ngebuat mereka tuh susah untuk melihat kayak oh, finance-nya mereka tuh sebenarnya sekuat apa sih gitu kan. Budgeting dan forecasting tuh juga mereka susah banget karena ya kenapa? Karena tools-nya banyak gitu kan yang dipakai. Untuk konsolidasi aja mungkin butuh 2 minggu ya kan. 2 minggu udah ganti bulan gitu kan. Jadi kayak mereka susah nih untuk catch up dengan budget dan forecasting. Terus habis itu lack of real time visibility gitu karena tadi toolsnya banyak otomatis itu susah untuk maksudnya ngelihat sebenarnya apa sih yang terjadi di finance perusahaan dan are we making a good progress atau enggak gitu. Oke, jadi itu adalah surveinya. Nah, terus kita baru jelasin, oke, kalau gitu Aspire sendiri itu adalah bisa memberikan penawaran kurang lebih kayak gini nih. Kita bisa kasih business account, kita bisa kasih kartu, gitu kan. Kita bisa bantu teman-teman untuk transfer transaksi, bisa internasional transaksi juga, gitu kan. Terus habis itu bikin budgeting, accounting, dan lain-lain gitu. Nah, di sini baru kita nyeritain lebih banyak tentang this is the solution that I would like you to hear, gitu. Oke, terus inilah kayak beberapa pertanyaan-pertanyaan juga lah yang kita tanyakan ya kayak ya ini kan tadi udah ya, ini udah aku ceritain juga gitu. Terus udah jadi kayak ini adalah value proposition kita financial control center untuk company spend-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman memang mau lihat kayak staying in control gitu ya, maksudnya kayak tahu nih perusahaan tuh kita ngeluarin dana buat apa aja sih. Nah, itulah mereka pakai Aspire di situ. Dan iya, inilah Aspire All-in-One Finance Solution. Ini akhirnya kita menemukan kita punya tagline All-in-One Finance Solutions. And I think yes, I think that's it. Thank you so much for listening. Ini ada sedikit video tapi mungkin waktunya udah nggak cukup sih. Nanti kalau misalnya memang teman-teman mau nanti sesi ininya bisa diminta sama tim panitia untuk teman-teman nanti lihat sendiri lagi. Aku rasa itu aja sharing dari aku hari ini. Nanti kalau ada waktu kita baru putar videonya. Terima kasih waktu dan tempatnya aku kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih materinya, Kak Nat. Sangat menarik sekali. Tadi ada tidak hanya apa namanya, tidak hanya toolsnya, tapi tadi Kak Natasha menjelaskan bagaimana praktiknya dalam ruang lingkup industri. Kalau tadi use case-nya pakai Aspire yang menargetkan personanya adalah mostly CFO atau business owner ya atau founders. Nah, saya lihat mungkin teman-teman yang bergabung di sini juga dari berbagai macam profesi ya. Ada yang akademisi, ada startup founders, ada juga pemilik UMKM. Mungkin sebelum sesi Q&A, aku mau tanya dikit, Kanat yang tadi mungkin belum sempat dimention. Kan tadi ada solusi yang sudah ingin kita dorong. Berarti kan ini from scratch-nya itu bukan produknya kan, tetapi how to acquire the customer gitu ya. Kalau aku nangkepnya gitu. Mungkin ini juga challenge yang dihadapin sama founders gitu ya, mungkin atau aspiring entrepreneurs.
Kita kan bertahan di ide. Biasanya kan kita berdiri di ide. Jarang sekali ya kita bisnis itu dimulai dengan problem gitu ya. Nah, jika udah idenya dulu muncul, contohnya gini deh Kanat. Misalnya kita nongkrong sama teman-teman, ayo yuk bikin bisnis kuliner. Kan biasanya gitu dulu tuh. Belum ada validasi, tapi kita udah muncul pakai solusi karena kita mau bikin tempat makan gitu. Nah, kalau belajar dari case-nya Aspire tadi gimana, Kak? Kan solusinya sudah ada, produknya udah ada. Tapi tadi kan ketika divalidasi, customer-nya nggak valid nih dengan apa namanya previous product yang sudah di apa namanya Ya. ya mau di offer gitu lah ke customer. Gimana ya cara kita sebagai either itu business owner ataupun apa namanya partnership atau siapapun ya teman-teman yang profesional yang kaitannya dengan customer untuk nakalin ini karena kan kita nggak bisa serta merta ngubah produk ya gimana tuh Kanat? Ya. Mungkin boleh tanggapin dulu. Yes. Yes, jadi sebenarnya memang adanya sesi hari ini mudah-mudahan teman-teman tidak mengalami hal yang seperti diceritakan sama Kak Raja nih gitu kan. Jadi kayak kita validasi dulu kalau misalnya memang teman-teman udah ada produknya ya mungkin testing dulu ya skala kecil sih. Jadi kayak sebenarnya customer validation ini tuh sebenarnya tahap kedua dari pengembangan ide sebetulnya. Jadi kalau misalnya sebelum customer validation-nya ini sebetulnya mantep, jangan dipaksa untuk bikin produk yang lengkap dulu. Sebenarnya contohnya yang paling gampang ya, ini kan tadi kan kita ngomongin Aspire ya, maksudnya barang dagangan kita adalah kayak ini nih kayak apa tuh namanya eh, software gitu kan. Kalau misalnya Aspire kasusnya soalnya gini, di Singapura itu kita udah jalan, jadi sebenarnya secara software kita udah punya, tinggal kita replikasi ke pasar Indonesia. Tapi kalau misalnya teman-teman baru mulai bisnisnya, contoh nih aku ngomong soal software juga ya. Jadi sebelum teman-teman bikin bener-bener software yang itu coba deh maksudnya validasi dulu nih kurang lebih dari ide yang teman-teman udah punya tadi itu kira-kira nanti orkestranya atau kayak arsitektur dari produk itu mau seperti apa sesuai dengan kebutuhan customer tadi ketika teman-teman lakukan penelitian sebaiknya seperti itu kalau misalnya teman-teman berdagang ya kayak jual makanan atau misalnya apa kalian teman-teman kan biasanya pasti kasih tester-tester dulu tuh ke tetangga ke keluarga gitu kan nah itu adalah sesimpel di mana teman-teman biasanya tuh melakukan customer validasi gitu. Jadi mungkin sorry ini sedikit konteks mungkin perbedaannya dengan Aspire adalah Aspire waktu itu kita udah punya produknya di Singapura jadi gampang buat kita untuk testing di Indonesia. Tapi along the way dari hasil customer personanya kita di Indonesia itu kita banyak produk tweak juga di dalamnya. Jadi kayak kalau kita mungkin kebetulan produknya tuh fiturnya banyak. Jadi yang kita tweak adalah messaging-nya ketika kita keluar ke pasar. Dari yang tadinya apa, terus habis itu kita coba testing nih, message-nya nggak berhasil nih dengan messaging A, kita coba messaging B, C, D, D, dan selanjutnya. Gitu sih. Mudah-mudahan menjawab Kak Raja. Oke, thank you Kanat. Mungkin sambil saya berbincang dengan Kak Natasha dari teman-teman peserta mungkin ada pertanyaan sebelum saya nanya. Oke, silakan Mas Gilang, admin boleh dikasih spotlight ya. Oke, Halo terima kasih Kak Gilang. Mas Raja, halo Kak Natasha, thank you banget buat Hai. insight dan sharingnya. Sebenarnya aku mau nanya, kan tadi sempat bahas empathy map gitu ya. Nah, dari kasusnya Ya. Aspire sendiri, ada range atau periode tertentu nggak sih sampai kita harus ngelakuin empathy map lagi? Karena kan tadi kalau melihat bisnis Aspire itu kan Berubah ya? B2B ya, bisnis selalu berubah, customer behavior juga selalu berubah. Apa sih pematik atau ending point-nya kita tahu harus kayaknya harus bikin empathy map lagi nih gitu. Kalau aku sebetulnya kayak tiap 3 bulan sekali itu aku berubah sih. Dan ternyata memang berubah. Jadi kayak contohnya waktu 3 bulan pertama aku join, itu kan kayak orang bener-bener gak ada yang tahu ya. Jadi kayak ketika aku message keluar, itu cenderung testing tuh panjang gitu. Terus kayak jelasin ini segala macam. Terus habis itu ternyata PHP orang-orang kayak ternyata nggak ngerti. 3 bulan selanjutnya, aku rubah. Aku lebih ke arah nekenin kayak, oh aku kan programnya partnership ya kebetulan. Jadi kayak nekenin ke benefit-benefitnya gitu kan. Ternyata itu berhasil dan menarik partner-partner yang ada yang bagus, ada yang jelek juga. Habis itu kayak 3 bulan setelahnya aku rubah lagi sih. Kalau dari aku lebih ke arah karena aku ngerasa jadi di fase pertama aku gagal kan. Fase pertama aku gagal, di message pertama aku gagal, akhirnya aku rubah. Di yang kedua
aku sedikit berhasil, tapi maksudnya masih banyak juga menyaring partner atau klien-klien yang tidak sesuai dengan harapanku. Oh, berarti ini salah nih. Kalau misalnya aku ngomongin soal benefit, berarti aku cuma menarik partner yang cuma mau uangnya aja, misalnya gitu kan. Cuma mau referral fee-nya aja, tapi maksudnya dia nggak mau tahu tentang kita produknya apa segala macam. Akhirnya aku rubah lagi, aku cari yang 3 bulan setelahnya itu aku berusaha untuk nyari kayak, aku udah bekerja ya dengan perusahaan-perusahaan kayak gini ya. Apa sih sebenarnya yang mereka tuh pain point-nya gitu, atau kayak misalnya daripada menanamkan benefit, kenapa enggak aku cari yang kayak sesuai visinya. Nah, aku mulai ngomong kayak kita visinya sama loh, bisa kayak gini gini gini, dan itu cukup berhasil. Nah, terus habis itu di yang kuartal terakhir ini, yang terakhir kemarin ini cukup memberikan hasil yang baik, yang sesuai dengan yang aku mau. Namun aku punya problem yang lain lagi sekarang. Jadi otomatis di yang selanjutnya ini, dari pelajaran aku di kuartal ini, nanti di bulan Juli dan ke depan, ini aku lagi mau message-nya apa lagi nih gitu yang aku mau testing atau mau aku keluarkan supaya aku bisa meminimalisir kesusahan yang aku dapatkan sekarang gitu. Oke, thank you, Gitu. Mbak. Mungkin Mudah-mudahan menjawab. satu lagi nih, Mbak. Tapi ini pertanyaan kepo sih. Jadi dari yang tadi Ya. di Singapura ke Indonesia, dari bisnisnya, UMKM-nya tuh ada challenge apa? Ada challenge tertentu nggak sih? Secara bisnis dari Banyak Singapura banget, dan Mas. Banyak banget. Jadi sebenarnya di yang 3 bulan pertama itu kenapa menurut aku tidak berhasil, karena aku berusaha mengcopy 100% dari apa yang dilakukan sama Singapura. Oke. Dan ternyata secara customer atau karakteristik dari orang-orangnya ya, maksudnya kayak customer kita, itu beda banget. Kalau di Singapura mereka tuh cenderung independen banget. Jadi kayak sebisa mungkin tidak bicara dengan manusia lebih baik. Jadi mereka maunya baca sendiri segala macam. Sementara ternyata pas masuk ke Indonesia semuanya benar-benar mesti dituntun banget. Kayak orang kita ya, orang kita kan nggak suka membaca tuh. Orang kita nggak suka membaca, orang kita tuh sukanya nanya ya. Kalau misalnya ada customer service, kenapa tidak digunakan ya kan? Karena kan kita padat karya, banyak orangnya itu, banyak yang bisa handle lah gitu. Nah, itu yang akhirnya di message-messageku selanjutnya itu aku adjust. Jadi kayak lebih lebih kayak konsultatif gitu, kayak nanya dulu mereka, dan mereka sukanya gitu kan, basa-basi dulu kayak gitu. Jadi beda banget sih kalau misalnya, dan puji Tuhannya di Aspire sendiri itu pas ada perubahan juga dari yang tadinya kita benchmarking semua dari Singapura, akhirnya di tahun lalu itu kita sudah pisah. Jadi kita negara Singapura dan Indonesianya itu udah independen gitu. Jadi udah lebih enak lah karena kita bisa menyesuaikan segala sesuatunya itu dengan memang culture-nya kita gitu. Thank you, Itu karena Mas Gila. Sama Terima kasih, silakan terima Pak kasih Swan. Mas Gilang. Oh, ini ada yang raise hand juga, dari Mas apa Pak nih? Apa Kak? Oh, Mas Wandi, Kak, silakan langsung aja ya, silakan. silakan Pak. Ya, terima kasih Bang. Kak Natasha, salam kenal. Saya Suwandi Ya, dari Indonesia Startup Academy. salam kenal. Izin tanya. Nah, untuk di fase atau tahapan program solution fit ini, biasanya ya, waktu paling singkat berapa lama sih kita melewatinya dengan sumber daya seminim mungkin begitu? Karena seringkali kan ini menjadi tahapan yang terpenting ya sebelum masuk ke produk Ya. launch fit, kemudian produk market fit gitu. Nah, kira-kira Iya. menurut kakak best practice-nya tuh untuk melewati fase program solution fit nih paling singkat berapa lama ya dengan sumber daya yang kita katakan cukup minim tanpa pendanaan? Dan tips Iya. triknya seperti apa? Terima kasih. Oke, Pak Sondi. Kak, aku mudah-mudahan ini aku bisa menjawab dengan baik ya. Menurut aku sih kalau misalnya kita ngomong idealnya itu sebenarnya nggak ada yang pernah ideal ya. Maksudnya, karena kalau namanya bisnis aku juga paham. Di satu sisi kita dikejar waktu ya, Kak Sondi ya. Maksudnya kayak dikejar waktu nih, resources kita juga terbatas, kayak yang ngerjain cuma 1 orang. Jadi menurut aku tergantung dari tipe bisnis kita juga nih apa. Kalau misalnya contoh ya, misalnya bisnis kita nih tipenya jualan makanan gitu ya, misalnya. Ini aku nyontohin aja, misalnya jualan makanan, terus aku orang Jawa gitu kan. Terus habis itu aku jualan makanan Jawa nih, aku jualan makanan Jawa, aku cari deh temen aku, misalnya aku kasih tester ke 10 orang temen yang sesama Jawa gitu kan misalnya. Terus 8 dari mereka bilang enak, 2 bilang nggak enak gitu kan. Oh berarti sebetulnya 80% dari populasi kita kan sebenarnya udah bilang oke gitu kan. Karena kan kalau misalnya makanan, dan 8 dari 10 misalnya makanan kita sesama lidah Jawa gitu ya, bilang enak. Iya, maksudnya kita coba dulu nih, kita coba dulu launching mungkin dalam waktu dalam skala yang lebih contain ya, dalam skala yang lebih kecil.
Terus habis itu kita begitu ada orang yang beli, kita tanya feedbacknya segala macam, sampai akhirnya kan nanti populasi kita makin gede kan, tapi bisnis juga pelan-pelan udah mulai jalan. Tapi maksudnya jadi ketika kita udah mulai launching jadi gini, 8 dari 10 orang teman kita bilang enak gitu kan. Habis itu kita jangan langsung buka toko nih gitu istilahnya. Jualan dulu lah online gitu, coba-coba pakai ads 50.000 gitu misalnya. Terus kira-kira ada nggak nih yang pesan gitu, kita bisa deliver nggak gitu kan. Kita bisa ngirim nggak kalau misalnya jauh-jauh misalnya kayak gitu. Nah nanti kalau misalnya udah bisa, udah mulai digulung lagi kayak, oh nih udah mulai ada customer, tanya lagi gitu. Itu kan kalau misalnya kita dagang ya. Kalau misalnya kayak kita bicara software, ya mungkin jadi gini, misalnya kita udah tanya ke 10 customer ideal kita. Terus habis itu misalnya ya 6 dari mereka tuh bilang, oh ini kayaknya oke nih gitu kan. Nah kita gali lagi nih, oke itu dari beberapa misalnya ada 3 fitur ya. Dari 3 fitur itu yang paling kalian urgent tuh yang mana dulu kira-kira? Atau yang kalian paling, kalau disuruh milih 1 dari 3 fitur itu, kalian mana yang fitur yang mana yang membuat kalian akhirnya mau coba produk ini? Gitu. Nah, terus misalnya dia udah ketemu nih 1 fitur ya kan. Oke, dari 6 yang bilang oke tadi, kita testing lagi ke mereka. Oke, kita bikin kayak MVP-nya dulu. Kalian coba deh, ini oke atau enggak gitu. Nah, biasanya di tahap ini, ketika orang ada yang mau coba MVP-nya aja, atau minimum viable product ya, itu aja tuh sebenarnya udah bagus gitu loh. Maksudnya untuk kita dapetin feedback-nya, kita gulung lagi feedback-nya. Tapi kalau misalnya ternyata mereka bilang iya, terus kita bikin MVP, terus ternyata mereka nggak mau coba, berarti sebenarnya something is still wrong, something is still missing di situ. Gitu. Jadi seberapa ideal, seberapa banyak resources-nya menurut aku kita yang bisa menakar sendiri ya. Seberapa banyak kita pede gitu. Jadi kalau misalnya contoh nih ya, kita baru ngomong ke 3 potensial customer, terus kita ngerasa kayak, oh 3-tiganya kayaknya udah oke lah, udahlah bikin aja semua gitu. Ya itu balik lagi ke diri kita sih, sebenarnya seberapa pede ya, maksudnya kita akan 3 orang doang gitu misalnya. Tapi kalau misalnya kayak kita udah nyoba 10, 15, 20, tergantung juga skala, maksudnya tergantung juga produknya apa gitu kan, tergantung juga kira-kira biaya yang kita perlu keluarkan kalau misalnya kita udah mau mulai coba bikin testernya segala macam kayak gitu sih menurut aku Pak Sonde. Jadi kayak aku nggak bisa memberikan kayak kurang lebih idealnya berapa. Kalau misalnya dalam kasusku tadi Aspire kebetulan karena kita bisnisnya udah running. Jadi untuk ekspansi ke Indonesia memang kita ada budgetnya untuk itu. Jadi waktu itu aku ngambil waktu 3 bulan karena ini adalah konsep yang baru banget juga gitu. Jadi kayak aku 3 bulan sekali aku baru review lagi. Gitu sih Kak Swandi, mudah-mudahan menjawab ya kayak nih. Aku tahu sih ini kayaknya tidak 100% jawab, cuman mudah-mudahan bisa memberikan ilustrasi lah. Kak, sekedar tangkapan. Untuk di tahapan ini lebih baik kita pakai riset kualitatif atau kuantitatif? Atau justru campuran yang lebih tepat? Campur ya kayaknya ya. Jadi maksudnya kuantitatifnya juga, maksudnya nggak usah masif banget, tapi at least kita dapat quality yang deep gitu dari situ. Karena kan kalau misalnya kuantitatif misalnya cuma lewat survei, itu kan sayang ya. Maksudnya lewat survei doang, terus angka-angka, kadang kita nggak bisa nangkep empathy-nya tadi itu kita nggak bisa nangkep. Tapi kalau misalnya kita kebanyakan quality, kita nggak dapat quantity-nya juga kan. Karena kita ngejar misalnya kita mau interview gitu kan. Jadi kita mau interview. Atau misalnya bisa juga main quantity dulu kayak kita sebar survei 100, habis itu kita pilih nih yang kira-kira kurang lebih 10 atau 20%-nya itu yang kira-kira kita bisa interview lagi. Nah, itu boleh juga. Jadi campur sih ya kalau menurut aku ya. Thank you Kak Nata. Sama-sama. Terima kasih Mas Wandi. Ada pertanyaan lagi mungkin dari Bapak Ibu peserta? Silakan, mumpung waktunya masih ada, karena Tasya masih standby. Yes, dan nanti teman-teman kalau misalnya sambil nunggu ya, kalau misalnya ada yang mau connect sama aku boleh lewat LinkedIn. Itu aku biasanya lumayan aktif juga di situ. Nama LinkedIn-nya Mariana Rasya sama kayak yang di poster. Kalau ada yang mau nanya Aspire boleh juga loh, sekalian ya. Namanya juga sales ya. Jadi cuma Oke. jualan nih. Karena kalau gitu aku langsung tanya Aspire deh. Secara persona dia bisnis size-nya sih gimana yang fit dengan gunain Aspire nih Kak? Kan berarti kan secara salah satu metode Yes. untuk problem dan solution fit itu pasti juga ada kategori-kategori gitu ya. Nah, apakah omset juga salah satu jadi definisi yang penting untuk offering produk-produk atau service-nya Aspire? Oke. Dan berapa gitu tadi Jadi, range-nya? iya. Nah, kalau misalnya Aspire sendiri, kebetulan karena fitur kita lumayan banyak, jadi kita tuh sebenarnya bisa menerima teman-teman dari mulai baru bisnis usahanya sampai
mereka yang udah lumayan besar ya namanya, yang mungkin toko-tokonya kita udah sering lihat di mall. Nah, cuman mungkin perbedaannya adalah use case yang dialami atau digunakan dari masing-masing customer persona itu beda-beda. Jadi kalau misalnya teman-teman itu startup atau misalnya UKM, mereka suka banget pakai kartunya kita, terus habis itu pakai kita punya fitur invoicing juga dalam situ, jadi kayak bisa ngeliat invoice. Nah, itu yang biasa banyak banget digunakan sama teman-teman yang di early stage. Ketika dia udah kayak udah agak berkembang, terus udah mulai punya finance manager, mereka tuh suka banget pakai fitur approval-nya kita. Terus habis itu kayak budgeting, monitoring, karena kan kita bisa limit ya semuanya, transaksi itu bisa dilimit. Terus kayak setiap kali transaksi tuh ada approver-nya dulu lah, segala macam, kategori gitu-gitu. Kalau bisnisnya udah gede, lebih gede lagi, atau PMA gitu ya, biasanya mereka tuh banyak banget suka pakai kita untuk international transfer. Jadi kayak kalau banyak mereka tuh punya kebutuhan transaksi ke luar negeri tuh mereka nggak perlu ngantri ke bank kayak gitu. Jadi kalau misalnya di tahapan Aspire sekarang, dengan resources yang kita punya ya teman-teman, sekali lagi aku juga aku tidak menghilangkan maksudnya bahwa kita cukup, puji Tuhan, maksudnya Aspire kan udah series C juga kemarin, jadi kayak kita ada resources lah, kita punya resourcesnya di situ, tapi sebagai startup kita berusaha sefrugal mungkin juga. Cuman yang aku mau sampaikan adalah di tahap sekarang di mana Aspire itu lagi ekspansi dan kita memang istilahnya problem solutionnya udah kita ketemu dari sebelum kita berangkat, sebelum kita ada sekarang di Indonesia lah ya gitu. Jadi kita cukup bisa punya banyak offering lah. Jadi kalau misalnya contoh aja jualan baju tuh kita size-nya kita udah banyak gitu. Jadi kayak S ada gitu, yang buat anak-anak ada gitu, yang buat orang dewasa gitu ada juga gitu. Jadi Oke. kita mungkin udah punya leverage di situ gitu. Oke, Kak. Tapi nggak bisa Boleh di-spill lagi, nih Kak. ya, range revenue-nya ya, yang fit pakai solutionnya. Karena kita mulai dari perusahaan yang baru bikin sampai perusahaan yang IPO aja bisa pakai juga sih. Jadi kayaknya aku nggak mau membatasi ya. Jadi Oke. kayak revenue berapa, aku welcome aja untuk siapapun yang kira-kira merasa akan cocok dengan fiturnya. Nanti kita boleh ngobrolin. Oke, baik. Ini ada pertanyaan, ada yang raise hand, silakan. Yes, Oh, silakan. Kak Rami Fitri, Mas Admin, tolong di spotlight. Silakan, Mbak Rahmi, silakan jika ingin bertanya. Halo Mbak Natasha. Halo. Aku mau nanya nih. Boleh. Jadi untuk sekarang itu kan aku tuh punya bisnis social enterprise Tenunian. Nah, terus aku tuh pengen mempromosikan produk aku itu melalui B2B. Nah, gimana caranya biar biar mereka, perusahaan yang aku tuju itu tertarik dengan apa yang aku tawarkan gitu. Oke. Boleh tambah dijelasin nggak Mbak Rahmi? Apa nih? Produknya seperti apa gitu biar Mbak Natasha juga kebayang. Oke, Tenunin boleh. tadi ya. Ya. Sedikit. Jadi Tenun itu kan social enterprise, produk turunan dari Tenun Mama-Mama Pedalaman di NTT. Nah, untuk kita nih yang di Bandung nih, aku tuh bikin produk turunan kayak ada tas, ada tote bag, terus ada lanyard, mini wallet, ya produk-produk kecilnya aja lah gitu. Kalau untuk produk fashionnya kan kita kolaborasi sama brand lokal. Nah, tapi kan kalau misalnya untuk produk B2B itu kan lebih ke merchandise suatu perusahaan gitu ya. Nah, Oke, targetnya caranya biar itu tuh lolos gitu ya. Ya. Oke, berarti nargetin B2B merchandise corporate Kak Nat. Yes, oke. Kayaknya kita bisa mulai pakai framework-nya tadi sih. Ya, jadi kita bisa pakai framework tadi. Kalau misalnya kita mulai dari customer personanya dulu nih ya, Kak Rahmi. Kak Rahmi bisa lihat nih kira-kira perusahaan yang kayak apa sih karakteristiknya yang membutuhkan merchandise tuh. Jadi kayak mungkin dicari dulu, oh berarti mungkin ya ini perusahaannya mungkin. Kebayangan aku kayak mungkin karyawannya udah lebih dari 50 orang gitu kan. Terus atau kayak dia itu adalah perusahaan yang jualannya mungkin kayak suka ngasih hadiah ke customernya, kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak nanti kita bisa coba list down dulu nih kurang lebih karakteristiknya perusahaan yang akan membutuhkan merchandise itu
apa sih atau siapa sih gitu kan. Itu yang pertama. Terus habis itu kira-kira kita mulai tuh masuk ke empathy map-nya tuh, kayak orang-orang yang kayak gini tuh biasanya mikirin apa sih gitu kan, kayak terus mereka kalau cari dasnya ya, kalau cari merchandise itu di mana gitu kan. Apakah mereka kesulitan, feels-nya kayak apa nih, apakah mereka kesulitan atau mereka kurang lebih udah banyak banget sebenarnya sales yang datang ke tempat dia gitu kan. Jadi kayak kita nanti cari tahu itu, yang keduanya di yang empathy map. Habis itu kita ke customer journey-nya deh, ketika kita nanti ketika udah dapet ya, mungkin dari yang tadi customer persona sama empathy map, kalau dalam kasus yang Mbak Rahmi, nanti Mbak Rahmi bisa bikin nih list dari perusahaannya itu yang kurang lebih masuk dengan ciri-ciri tadi itu. Siapa aja, habis itu baru kita mulai kontak-kontakin untuk kita testing customer journey-nya kayak gimana. Gitu. Jadi kita tanya kayak, Mbak, biasanya kalau misalnya cari merchandise tuh, yang pertama kalau misalnya dalam kasus B2B yang Mbak Rahmi ini ya, untuk kita menemukan kita ngomong sama siapa dalam perusahaan aja itu udah penting tuh, itu Mbak Rahmi mesti cek juga, kayak mesti testing. Jadi apakah lewat email korporatnya mereka, ke info emailnya kah, atau cari di LinkedIn purchasing manajernya, kayak gitu tuh. Jadi kayak, karena kan kita, asumsiku kita belum punya database-nya ya, database-nya siapa nih yang kita bisa coba gitu kan. Jadi kayak, mungkin extra layer gitu, kayak cari dulu dari personanya kita tadi itu, kita kumpulin dulu database-nya, terus kita testing message-nya kayak gimana caranya bikin mereka setidaknya mau meeting sekali aja sama kita untuk kita presentasi produknya gitu. Jadi kayak step by step dulu aja, maksudnya kayak jadi kayak cari dulu nih kayak list atau database-nya siapa, karakteristiknya gimana, habis itu coba kontak mereka. Jadi yang di testing sama Mbak Rami di sini adalah bukan produknya, karena produknya kan sebenarnya udah ada ya, dan maksudnya kan memang kita butuh juga sebenarnya produknya. Nah, cuman tinggal gimana kita gali pain point-nya, gini kita gali dream-nya, desire-nya mereka gitu kan, untuk akhirnya mereka mau at least sekali deh meeting sama kita untuk dengerin presentasi kita. Kalau dari pengalaman aku juga di partnership juga kurang lebih mirip sih sama Mbak Rahmi kayak gitu. Mbak, tapi satu lagi. Boleh. Kalau sebenarnya kan kalau kita nge-approach mereka itu kan kalau kita nggak kenal orang yang ada di sana kan by email ya. Yes. Nggak selalu, Mbak. Siapapun pasti tetap ujung-ujungnya by email. Oh, nggak selalu ya? Nggak selalu. Kalau dalam kasus aku, jadi aku dulu nyoba email ya. Aku nyoba email ternyata nggak dibaca sama orang. Jadi kedua aku cari di LinkedIn. Oke-okean juga. Ada yang bales, ada yang enggak. Terus habis itu cari di networkku. Pokoknya kita cari di grup WhatsApp. Aku butuh orang yang kayak gini nih. Kira-kira ada yang bisa kenalin nggak? Terus habis itu datang ke event. Jadi kayak, hunting dah tuh event tuh. Maksudnya kayak bisa sebar kartu nama sebanyak mungkin, kenalan. Sampai akhirnya database-nya banyak sekarang. Even aku aja dalam mencari potential partnerku, itu juga aku banyak testing sih. Sampai akhirnya belakangannya aku lagi nemuin satu platform yang namanya Instagram. Ternyata dia powerful banget, at least buat aku. Jadi aku bisa nemuin perusahaan-perusahaan bidikan aku tuh lewat Instagram, dan ternyata masuk dari situ. Unik banget kan, maksudnya kayak email nggak berhasil. Terus habis itu WhatsApp ke CS-nya juga aku pernah pura-pura jadi customer, Mbak. Aduh, udah aku sering banget itu. Sampai diomelin orang, kayak gara-gara ternyata pura-pura jadi customer, tahu-taunya nawarin barang. Oke. Itu juga pernah. Jadi kayak segala sesuatu yang kayak gitu-gitu aku udah coba tuh. Jadi kayak menurut aku dicoba aja, nggak masalah. Kalau misalnya ada orang marah ya udahlah. Bumbu-bumbu lucu aja buat satu hari itu gitu kan. Gitu. Jadi berarti menurut aku aku nggak selalu kok. ya. Jadi nggak selalu lewat email ya? Nggak. Kalau berdasarkan pengalaman aku nggak. Oke. Kalau Bisa dicoba dari berbeda. Kalau untuk yang event itu berarti kita contoh event nih. Misalnya kayak kalau misalnya aku kan produk kayak Kria gitu, berarti sesuai dengan event yang aku datengin. Contohnya aku boleh nyebutin merek nggak, Mas Raja? Boleh, silakan, Mbak. Misalnya kayak Inacraft gitu. Iya, dia sponsor kok di Iya. sini. Ada logonya. Oh iya, oke. enggak. Nah, sebenarnya tergantung nih. Nah, kita balik lagi Mbak Rahmi. Kalau misalnya Mbak Rahmi ke Inacraft, berarti kan Mbak Rahmi akan ketemu dengan orang-orang yang sejenis. Iya. Nah, Mbak Rahmi sebelum ke sana sebenarnya bisa juga kayak misalnya nih deketin mereka, terus habis itu misalnya ada brand yang udah masuk nih dipakai sama beberapa brand gitu kan. Mbak, kita bisa bundling nggak? Itu kan bisa juga kan. Jadi kayak kita bisa kerja sama nggak nih? Aku mungkin bisa kasih kakak referral fee atau misalnya apa gitu tiap kali ada produk, itu bisa juga. Atau ikutin program-programnya MIKTI yang dimana banyak pengusaha lain. Nah, ini di sini nih banyak nih list-listnya Mbak Rahmi nih semua nih. Siapa yang pada butuh merchandise
Jadi bisa dideketin juga kan, kayak oh ini kita merchandise nih buat kayak perusahaannya kalau misalnya memang ada yang butuh-butuh misalnya mau outing atau misalnya mau ngasih customernya gitu kan. Misalnya buat Lebaran atau buat Natalan gitu kan, itu boleh juga gitu. Jadi menurut aku segala yang namanya networking itu pasti akan ada benefitnya lah. Cuman tinggal kita lihat nih ketika event dia tipe dia orang yang kayak gimana, maksudnya kayak yang datang di event itu kayak gimana, opportunity-nya apa nih buat kita gitu. Oh, oke oke. Berarti tetap balik lagi ya, event tersebut kan biasanya ada di Instagram dan aku harus nyari tahu di Instagram ya. Ya, setidaknya jadi kayak kita cari tahu dulu nih kayak kurang lebih nih, oh nih aku udah lihat dia nih gitu kan. Terus aku mau ngomong apa ya sama dia gitu kan supaya maksudnya supaya nyambung gitu kan. Jadi kira-kira aku bisa nawarin apa. Kalau misalnya kita udah ketemu langsung in person kan enak ya biasanya ya. Maksudnya kayak Yap. kenalan dulu. Walaupun kan kita ketemu pertama kali pasti kita nggak mungkin langsung jualan kan. Kita kayak nanya dulu kayak gimana industri atau misalnya apa gitu. Kayak Mbak, ntar kalau ada kesempatan masuk ya kita masuk atau enggak. Networking ya, kunci networking itu buat aku yang aku pelajari adalah kita berusaha untuk ngebantu dia dulu. Jadi misalnya dia nggak langsung nih butuh produknya kita, tapi setidaknya kayak kira-kira nih ya kunci beberapa kalimat atau beberapa pertanyaan yang kita bisa terapin di networking dengan orang itu ada yang pertama, kita tanya dulu dia bisnisnya apa karena orang tuh suka nyeritain tentang bisnisnya sendiri kan. Jadi instead of kita cerita tentang diri kita tanya dulu kayak bisnis kamu tuh apa? Oh, oke oke oke. Kira-kira dengan bisnis kamu yang kayak gitu kamu tuh butuh customer atau butuh network yang kayak gimana? Barangkali saya punya gitu kan. Ketika ternyata kita punya, kita konekin lah mereka supaya mereka senang segala macam. Masa sih mereka nggak nanya kita ngapain? Gitu. Jadi kayak apalagi buat kita orang-orang yang mungkin canggung atau misalnya kayak jarang ya datang ke networking event terus kayak aduh nggak tahu mesti ngomong apa gitu aja, tanya aja mereka. Orang tuh semakin banyak ditanya tuh semakin suka biasanya, soalnya mereka suka ngomongin produk mereka sendiri. Nah ketika kita dapat banyak informasi tentang produk mereka, tentang diri mereka, kita jadi lebih gampang untuk jadi temannya mereka. Ketika kita udah jadi temannya akan lebih mudah juga buat kita untuk apa, untuk kita mereferensikan produk, untuk kita minta referral dari mereka kayak aku lagi butuh yang koneksi ke sini nih, kira-kira kamu ada kenalan nggak gitu. Jadi ya itu sih mudah-mudahan seru juga buat diterapin. Itu seru sih dan ya memang awal-awal pasti canggung ya, aku juga udah lama nih nggak networking gitu, tapi dulu waktu kayak 10 tahun ya 10 tahun yang lalu lah gitu ya, itu yang biasanya aku sering pakai untuk berjejaring lah gitu. Thank you Mbak Natasha. Oke, terima kasih Mbak Rami. Terima kasih karena sudah menjawab pertanyaannya. Kayaknya ini juga sudah pertanyaan terakhir ya. Terima kasih atas sharingnya karena bagi teman-teman yang masih ada atau masih malu-malu bertanya, saya pastikan di Mikti Series Webinar ini bukan tempat apa ya, cuma join terus jadi silent reader, karena akan sayang sekali karena ini akan kita buat berkelanjutan karena jadi seperti yang Kak Natasha bilang tadi ya ketika sesi presentasi bahwa ini baru salah satu tools ya, beberapa tools yang ada di Mikti Startup Tools. Jadi memang misinya adalah kita mau ini nah, kalau mau istilahnya mau membiasakan bahwa tools-tools ini dapat sebenarnya jadi rujukan atau reference bagi para teman-teman entrepreneur untuk menjawab ya situasi atau tantangan bisnis saat ini. Oke, terima kasih Kak Natasha atas waktunya. Sebelum kita biasa ya dokumentasi foto bersama, saya kembali mengingatkan ke operator silakan untuk teman-teman yang saat ini ingin klaim benefit dari kegiatan kita pada hari ini itu bisa dengan beberapa cara. Cara yang pertama itu adalah dengan klik bit.ly/mikti claim benefit ya. bit.ly/mikti claim benefit. Benefit apa aja? Nah, di situ teman-teman bisa centang. Jadi kita on demand ya. Kalau yang mau materi nanti kita share, kalau mau video recording kita share. Kalau teman-teman yang butuh sertifikat kepesertaan ya untuk bukti gitu ya, dokumentasi bahwa saya pernah join, itu juga bisa di request di sana. Dan yang paling penting ini nih kita mau kasih buku gratis ya dah. Ya buku gratis yang adalah karya ya, salah satu karya dari Mikti yang disusun oleh prominent name di industri dan juga di beberapa akademisi. Itu ada Profesor Wawan Dewanto, Dr. Dina Deliana,
dan banyak praktisi juga yang tergabung di MIKTI yang merupakan himpunan 63 tools yang dapat digunakan bagi para akademisi, praktisi, founders, brand owners gitu ya untuk menggunakan alat-alat ini, tools-tools ini untuk menyelesaikan tantangan-tantangan bisnis yang mungkin dihadapi saat ini. Caranya mudah. Yang pertama itu follow Instagram @infomikti dan jangan lupa tag juga ketika teman-teman mengunggah Instastory. Saya lihat tadi beberapa sudah ada masuk juga. Terima kasih atas atensi dan respon positifnya. Semoga nanti memang bagi yang beruntung kita kirimin merchandise-nya ya. Dan juga selain ini kita juga di benefit tadi saya lupa sampaikan ya. Di benefit tadi teman-teman tadi sempat dimention juga kalau MIKTI itu punya coworking space, kita akan kasih space gratis ya untuk teman-teman di bit.ly/MIKTI claim benefit ya. Dan yang terakhir ini terbatas untuk 30 peserta. Bulan Juli kita akan selenggarakan pelatihan gratis 63 startup tools. Jadi di buku ini itu terdapat 63 startup tools dengan nilai investasi hanya Rp340.000. Bukunya kita kasih, workshopnya lebih mendalam dan ada case study lagi. Jadi formatnya workshop dan teman-teman bisa bertanya lebih mendalam lagi dan disesuaikan juga ya dengan kondisi perusahaan atau kondisi yang seringkali dihadapin entah itu di bisnis, entah itu di proses ideation, entah itu di proses growth the business gitu ya. Jadi sayang sekali jika tidak diambil kesempatan ini. Sama nanti juga bisa diakses di bit.ly/MIKTI claim benefit. Ini hanya berlaku sampai 7 Juli 2023 karena harga normal price-nya itu di 700 ribuan. Jadi ini harga hanya untuk teman-teman yang bergabung pada sesi webinar ini dan juga mendaftar dan bergabung hingga akhir di webinar kita pada sore hari ini. Oke, mungkin itu saja. Info lebih lengkapnya akan saya dikirimkan bagi teman-teman melalui email dan juga WhatsApp group yang berkenan masuk WhatsApp group gitu ya. Jadi emang MIKTI menyelenggarakan event ini penuh full dengan konfirmasi dan concern gitu ya. Kalau teman-teman yang nggak berkenan masuk WhatsApp group, kita nggak akan masukin. Kalau teman-teman memang tidak berminat dengan benefitnya, kita juga tidak mengirimkan informasi tersebut. Jadi memang kita treatmentnya lebih profesional dan sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang bergabung pada saat ini. Oke, mungkin sekian dari saya. Sebelum kita tutup, dipandu dulu oleh admin atau operator buat kita dokumentasi foto bersama. Bagi teman-teman yang berkenan, silahkan nyalakan kamera. Terima kasih sekali lagi sudah bergabung. Saya tidak bisa sapa satu-satu. Semoga kita tetap bisa berdiskusi di grup. Nanti saya juga akan menyapa di grup. Akan ada rangkaian acara lainnya juga yang kita harapkan juga, atau bahkan teman-teman yang mungkin ada inisiatif gitu ya dan ingin dikonsultasikan dengan MIKTI kolaborasi kira-kira seperti ini, bisa nggak MIKTI gitu ya. Tidak harus selalu melibatkan nilai komersil ya, karena seperti tadi ya MIKTI kita adalah NGO, jadi memang murni untuk supporting ekosistem ya, supporting ekosistem digital dan industri kreatif di Indonesia. Bagi yang berkenan bisa menggunakan virtual background. Oke, saya kira cukup. Mas operator bisa diambil aja. Mungkin hanya segini yang bisa open cam. Oke. Oke, saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Kak Natasha. Terima kasih Mas Gilang sudah bertanya. Mas Wandi, Mbak Rahmi, Mas Andi, Mas Kristi, Kak Kristi, sorry, Kak Faiz yang sudah open cam. Semoga kita bisa berdiskusi di grup WhatsApp. Saya tutup dan saya akhiri sesi kita hari ini. Selamat sore dan selamat Hari Raya Idul Adha bagi teman-teman yang merayakannya. Dan selamat libur panjang ya, akhir pekan. Hingga akhir pekan nanti. Oke, terima kasih. Selamat sore.